Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Zulfi Ananda dengan nomor NIM 221066100078 dari kelas akuntansi B akan menyampaikan materi tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam. Oke, topik yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama tentang pengertian amar ma'ruf nahi munkar, selanjutnya ada hukum amar ma'ruf nahi munkar, selanjutnya perintah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, ada manfaat menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dan yang terakhir tentang akibat jika meninggalkan atau tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Secara bahasa, amar ma'ruf nahi munkar berarti menyuruh orang untuk berbuat baik, sedangkan nahi munkar melarang berbuat jahat. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang selalu mengajak orang untuk berbuat baik dan melarang orang untuk berbuat jahat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Memang kita semua diwajibkan untuk mengajak orang berbuat baik dan melarang orang untuk berbuat mungkar atau jahat. Faktanya, menyuruh orang baik merupakan hal yang mudah dilakukan, sedangkan melarang untuk orang berbuat jahat adalah hal yang sulit dilakukan. Amar ma'ruf nahi munkar juga diartikan memerintah dalam hal-hal yang baik atau kebajikan dan melarang pada perbuatan yang mungkar. Istilah ini dalam syariat Islam yaitu perintah atau mengajak diri atau orang lain untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama dan mencegah atau melarang diri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi, amar ma'ruf nahi munkar merupakan istilah dalam Islam yang memiliki arti memerintah yang baik dan mencegah yang buruk. Tindakan amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai perilaku yang sangat penting dan merupakan salah satu kewajiban umat muslim untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Selanjutnya kita lanjut kepada hukum amar ma'ruf dan nahi munkar. Hukum amar ma'ruf nahi munkar merupakan konsep penting dalam Islam yang mengharuskan umat muslim untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kejahatan. Konsep ini terkandung dalam surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut bisa dijelaskan bahwa hukum menjalankan amar ma'ruf nahi munkar merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah sendiri merupakan jika sudah ada satu orang yang menjalankan, yang lain sudah tidak wajib. Hukum amar ma'ruf nahi munkar mengatur tindakan umat muslim untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kejahatan di masyarakat. Tindakan ini dapat dilakukan melalui dakwah, nasihat, maupun tindakan langsung. Tujuannya untuk memperbaiki moralitas dan etika dalam masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Hukum amar ma'ruf nahi munkar juga mengharuskan umat muslim untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Hal ini meliputi tindakan yang merusak moralitas dan etika masyarakat seperti maksiat, berbuat kejahatan, menyakiti orang lain. Dalam prakteknya, hukum amar ma'ruf nahi munkar dapat dilakukan dengan cara memberi nasihat yang baik kepada orang yang melakukan kemungkaran, maupun orang yang tidak melakukan kemungkaran pun masih bisa diberikan nasihat yang baik agar mereka tidak salah jalan, mengajak orang lain untuk melakukan kebajikan, serta mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kemungkaran. Namun, dalam melaksanakan hukum amar ma'ruf nahi munkar, perlu diingat bahwa tindakan yang diambil harus sesuai dengan akhlak dalam Islam dan tidak menyebabkan kekacauan atau kerusakan di dalam masyarakat. Langsung saja kita lanjut membahas manfaat apabila melaksanakan atau menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar memberikan berbagai manfaat pada umat muslim dan masyarakat secara umum. Sebagai contohnya atau beberapa manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kualitas moral dalam kehidupan beragama. Melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar membantu umat muslim untuk memperbaiki kualitas moral dan kehidupan beragama mereka.
Dengan melakukan tindakan yang baik dan mencegah yang buruk, umat muslim dapat memperkuat iman dan takwa mereka serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua, membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak baik. Dengan mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan, umat muslim dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak baik. Hal ini membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat dan bisa berdampak positif bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang ketiga, mencegah penyebaran perilaku negatif. Melalui prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, umat muslim dapat mencegah penyebaran perilaku negatif seperti kekerasan, korupsi, pornografi, menyakiti hati orang lain. Hal ini akan membantu membangun masyarakat yang lebih aman, damai, sejahtera, dan nyaman. Yang keempat yaitu menjaga keutuhan dan kesucian agama. Dengan memperkuat nilai-nilai agama dan moral untuk muslim dapat menjaga keutuhan dan kesucian agama. Hal ini membantu mencegah munculnya paham-paham radikal dan ekstremis yang dapat merusak citra Islam sebagai agama yang damai dan toleran. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang nomor 5, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar juga memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim. Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan adalah orang-orang yang beruntung dan akan mendapatkan pahala dan syafaat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mengajak hal-hal baik dan mencegah hal-hal yang jelek atau hal yang jahat untuk diri sendiri maupun orang lain itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa dan menjadikan seorang itu sebagai seorang yang beruntung. Topik yang terakhir yang akan kita bahas pada video ini yaitu tentang akibat jika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan atau tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat timbul berbagai akibat negatif bagi umat muslim dan masyarakat secara umum. Mulai dari yang pertama, menurunnya kualitas moral dalam kehidupan beragama. Jika prinsip amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan atau diterapkan dengan baik, maka kemungkinan besar kualitas moral dan kehidupan beragama umat muslim akan menurun. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya perilaku negatif dan merusak citra Islam sebagai agama yang bermoral dan berakhlak baik. Yang selanjutnya, munculnya perilaku negatif dan kriminalitas. Jika tidak ada seseorang yang mencegah atau menegur perilaku negatif, maka kemungkinan besar perilaku akan semakin menyebar luas kepada masyarakat umum dan dapat memicu terjadinya kriminalitas. Hal ini dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat serta lingkungan yang ada. Yang ketiga, yaitu peningkatan kemiskinan dan ketidakadilan. Jika tidak ada seseorang yang mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan, maka kemungkinan besar akan terjadi peningkatan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga sosial yang ada. Selanjutnya, munculnya paham-paham radikal dan ekstremis. Jika tidak ada seseorang yang menjaga keutuhan dan kesucian agama, maka kemungkinan besar akan muncul paham-paham radikal dan ekstremis yang dapat merusak citra Islam sebagai agama yang toleran dan damai. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya konflik sosial dan politik yang merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting sekali bagi umat muslim untuk selalu menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik dan konsisten untuk mencegah terjadinya akibat negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari topik yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah konsep dalam Islam yang mengajarkan umat muslim untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran di masyarakat. Konsep ini berasal dari ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa umat muslim harus menjadi golongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar.
Hukum amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah yang merupakan konsep penting dalam Islam yang mengajarkan umat muslim untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran di masyarakat. Konsep ini didasarkan pada ayat Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang menyatakan bahwa umat muslim harus menjadi golongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah diri dari yang mungkar. Dalam prakteknya, hukum amar ma'ruf nahi mungkar dapat dilakukan dengan cara memberikan nasihat yang baik kepada orang yang melakukan kemungkaran, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, serta mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kemungkaran. Namun, tindakan yang diambil harus sesuai dengan akhlak dalam Islam dan tidak menyebabkan kerusakan atau kekacauan di masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan konsep dalam Islam yang mengajarkan umat muslim untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran di masyarakat. Dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab setiap individu. Namun, ada juga kelompok-kelompok yang secara khusus bertanggung jawab untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar seperti ulama, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Dalam keseluruhannya, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam karena dapat membantu menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar memiliki banyak manfaat antara lain menjaga keharmonisan dalam masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus senantiasa memegang teguh prinsip amar ma'ruf nahi mungkar untuk diri sendiri maupun orang lain di kehidupan sehari-hari. Sekian penyampaian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.